Saya ingin mengajak kita semua belajar dari satu binatang. Seekor binatang ini mungkin kita anggap begitu menjijikkan. Seekor binatang ini mungkin kita anggap, bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, masuk dalam kategori najis mughallazah. Artinya ketika kita kena air liurnya, ketika kita kena keringatnya, atau ketika kita kena misalnya kotorannya, maka kita harus membasuhnya 7 kali, dan 1 di antara 7 kali tersebut harus dibasahi atau dicampur ia dengan tanah. Karena apabila dicampur dengan tanah, maka bakterinya itu bisa hilang, saking najis mughallazahnya binatang tersebut. Tetapi di satu sisi, ternyata binatang tersebut itu banyak memberikan pelajaran-pelajaran atau hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari seekor binatang tersebut. Binatang tersebut adalah seekor anjing. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin belajar bagaimana karakter, bagaimana sifat daripada seekor anjing tersebut. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Kasyifatus Saja, menyingkap tabir kegelapan, yang dikarang oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, beliau menuliskan di sana ada hikmah, hadhihi hikmah. Inilah satu hikmah, suatu pelajaran, di mana di dalamnya berisi tentang ada 10 karakter, ada 10 sifat yang bisa kita pelajari dari seekor anjing tersebut. Dan beliau mengatakan, wa yambaghi lil mu'min alla yakhluwa minha. Seyogyanya kita sebagai seorang mukmin bisa mengambil pelajaran dari 10 karakter atau sifat yang ada pada seekor anjing tersebut. Para hadirin hadirat dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang pertama daripada seekor anjing tersebut, beliau mengatakan awwaluha, yang pertama sifatnya adalah la yazalu jai'an. Anjing tersebut dia selalu lapar. Seekor anjing tersebut perutnya itu jarang kenyang. Artinya apa? Pelajaran yang bisa kita ambil dari seekor anjing tersebut, wa hadhihi min sifati as-salihin, dan ternyata ini merupakan sifat orang-orang yang soleh. Jadi seorang soleh itu, para hadirin yang saya hormati dan para pemirsa yang berbahagia, hendaknya ya perutnya itu selalu kosong. Artinya apa? Dia jarang sekali kenyangnya. Artinya apa? Dia banyak berpuasa. Hari-harinya dia banyak berpuasa. Hari-harinya itu perutnya itu jarang sekali kenyang dan sebagainya. Dan ternyata ini merupakan sifat atau karakter daripada orang-orang soleh tersebut. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadisnya dari Abu Umamah, ketika beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Umamah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, murni bi amalin yudkhiluni al jannah. Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku satu amalan saja, tidak 2, tidak 3, di mana satu amalan tersebut bisa memasukkanku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Umamah, alaika bis-shaum fa innahu la adla lahu. Dalam satu riwayat, la misla lahu, hendaknya kamu berpuasa, karena puasa tersebut pahalanya itu tidak ada bandingnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya itu berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Umamah? Karena biasanya puasa tersebut, kalau kita melaksanakan ibadah puasa, itu biasanya include amalan-amalan yang lainnya. Jadi puasa tersebut dia menjadi pemantik, pemicu amal-amal ibadah lainnya. Antum bisa perhatikan kalau bulan Ramadan itu biasanya orang yang dia pernah muncul ke masjid itu biasanya muncul dia, ya, di masjid. Kenapa? Bulan Ramadan, di samping juga dia dalam keadaan berpuasa.
Orang yang nggak doyan baca Al-Quran sebelum datangnya bulan Ramadan, ketika dia tidak berpuasa, tapi ketika datang bulan Ramadan atau ketika dia melaksanakan satu ibadah puasa, biasanya itu, masya Allah, dia rajin sekali untuk membaca Al-Quran. Begitu juga dengan berinfak dan bersedekah. Kalau kita tidak berpuasa itu, masya Allah, jarang sekali kita bersedekah. Tetapi ketika kita melaksanakan satu amal ibadah, terutama puasa ini, biasanya dia jadi pemicu, ya. Jadi motivasi buat kita untuk melakukan amalan-amalan yang selanjutnya. Maka Rasulullah SAW tidak heran gitu, memerintahkan kepada Abu Umamah, hendaknya engkau berpuasa, karena puasa tersebut itu berlipat ganda pahala-pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.